وانفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم صيبا نافعا، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa kita mengkaji tafsir Al-Quran, tetapi karena hari ini kita sudah masuk bulan Sya'ban dan berarti tinggal beberapa hari lagi kita masuk bulan Ramadan, maka pada pertemuan ini kita akan mengkaji ayat-ayat puasa. Bisa dilihat pada surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 183 dan seterusnya. Surat 2 ayat 183. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah ayat-ayat tentang puasa Ramadan. Dari ayat 183 sampai dengan tadi kita baca ayat 187. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba telah diwajibkan alaikum atas kalian as-siyamu, menahan atau puasa. Kama sebagaimana kutiba telah diwajibkan ala atas alladzina, orang-orang yang min qablikum, sebelum kalian. La'allakum, supaya kalian tattaqun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah.
pada ayat ini ada beberapa ilmu. Ilmu yang pertama, bahwasanya yang wajib puasa adalah orang-orang beriman. Karena di sini Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Maka dalam kitab-kitab fikih dibahas siapa yang wajib puasa. Satu, yang beragama Islam. Dua, yang berakal sehat. Tiga, yang sudah balik. Empat, yang mampu. Maka kalau kafir tidak wajib puasa, karena dia bukan ya ayyuhalladzina amanu. Kewajiban orang kafir adalah masuk Islam. Tetapi orang kafir juga dimasukkan di dalam neraka, disiksa gara-gara tidak puasa. Karena dengan sebab dia tidak Islam, akhirnya tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat. Itu semuanya menyebabkan dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang kedua, ucapan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini berbeda dengan ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Bedanya apa? Bedanya ya ayyuhalladzina amanu, ini biasanya ayat-ayat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Tapi kalau ya ayyuhan nas, itu biasanya ayat-ayat turun ketika Nabi masih berada di Makkah. Karena di Makkah masih banyak orang-orang kafir, maka dipanggil wahai para manusia. Setelah masuk ke Madinah, hijrah ke Madinah, sudah banyak yang muslim, maka dipanggil wahai orang-orang yang beriman. Ilmu yang ketiga, bahwasanya Ibnu Mas'ud berpesan kepada kita, kalau kita mendengar Allah berkata ya ayyuhalladzina amanu, maka kita disuruh pasang telinga kita baik-baik. Nah, maka mari kita pasang telinga kita baik-baik. Kenapa? Kata Ibnu Mas'ud, karena setelah ya ayyuhalladzina amanu, pasti kebaikan besar yang diperintah oleh Allah, atau pasti keburukan yang besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini terbukti ternyata betul ada kebaikan besar yang diperintah oleh Allah, yaitu apa? Berpuasa. Kenapa puasa itu disebut kebaikan besar? Karena fadilahnya memang sangat besar. Fadilah yang paling dahsyat menurut saya untuk ibadah puasa adalah ibadah puasa pahalanya tidak bisa dihitung. Kalau sholat kan bisa dihitung. Sholat jamaah pahalanya berapa? 27. Kalau sendiri 1. Baca Quran pahalanya berapa? Setiap huruf atau setiap kata itu adalah 10 pahala. Tapi pahala puasa pahalanya berapa? Tidak bisa dihitung. Dalilnya dalam Al-Quran, Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang puasa, orang-orang sabar, pahalanya tanpa hitungan. Nah, para ulama mengatakan puasa itu termasuk sabar. Berarti orang yang puasa pahalanya tidak bisa dihitung. Dan masih banyak lagi fadilah puasa, tapi inilah yang paling dahsyat menurut saya. Ilmu yang keempat, Allah mengatakan di sini kutiba, diwajibkan. Padahal kalau kita lihat kamus, kataba menulis, berarti kutiba apa? Ditulis. Kenapa diartikan diwajibkan? Maka jawabannya dua. Pertama, karena para ulama tafsir mengartikan kutiba itu adalah furidho, diwajibkan. Nah, kita yang bukan ulama tafsir, ya kita kan mengikuti ulama tafsir, selesai masalah. Maka kalau antum lihat terjemahan Quran, sama terjemahannya ya, diwajibkan atau ditetapkan. Tidak ada yang menerjemahkan ditulis, nggak ada. Jawaban yang kedua, kenapa diungkapkan dengan kata-kata kutiba yang artinya ditulis? Karena semua yang diwajibkan oleh Allah itu sudah ditulis dalam Al-Lauhul Mahfuz. Makanya diungkapkan dengan kata-kata kutiba. Kemudian ilmu yang kelima, Allah mengatakan as-siyam. As-siyam tadi saya artikan menahan. Karena definisi puasa itu adalah menahan dari pembatal-pembatal puasa dari subuh sampai maghrib dengan niatan ibadah kepada Allah. Itu namanya puasa. Maka kita harus menahan dari makan, menahan dari minum, menahan dari syahwat, kemaluan. 3 ini yang paling inti. Ada pembatal yang lain, tapi paling inti 3 ini. Misalnya sengaja memuntahkan apa yang sudah kita makan. Nah, maka ini juga membatalkan puasa. Tetapi yang paling inti adalah 3 perkara tadi.
Itulah makna apa? Siyaman, yaitu puasa atau menahan. Kemudian ilmu yang keenam, Allah mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa sudah diwajibkan pada orang-orang terdahulu. Ini menunjukkan ibadah puasa adalah syariatun qadimatun, satu syariat yang sudah lama adanya. Tidak hanya di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk salat itu sudah ada sejak zaman nabi-nabi terdahulu. Para nabi-nabi kalau salat disuruh sedekap, nah, berarti menunjukkan bahwa mereka juga salat. Para nabi-nabi kalau sahur disuruh untuk menyegerakan. Kalau buka puasa disuruh untuk mengakhirkan ya sahur. Kalau buka puasa menyegerakan. Nah, itu berarti sudah ada puasa pada mereka. Para ulama berselisih pendapat apakah umat terdahulu ada wudu atau tidak. Diperselisihkan. Ada yang mengatakan wudu khusus umat Nabi Muhammad. Dulu-dulu nggak ada wudu. Tapi pendapat yang lebih kuat, dulu juga ada wudu. Hanya saja perbedaannya adalah wudu untuk umat Nabi Muhammad menyebabkan wajahnya cemerlang, menyebabkan tangan kakinya cemerlang, tapi kalau umat terdahulu tidak. Nah, kembali ke sini, puasa ini adalah syariah yang sudah lama, sudah ada pada masa Nabi terdahulu. Kemudian ilmu yang ke-8. Allah mengatakan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah. Hikmah dari puasa itu sangat banyak. Salah satunya disebutkan dalam satu riwayat, meskipun dhaif, tetapi dipakai oleh para ulama karena sesuai fakta. Hadisnya mengatakan sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka kalian akan menjadi sehat. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Sunni di dalam kitabnya Amalul Yaumi wal Lailah, juga oleh Abu Nuaim dalam kitab At-Tib. Tetapi derajat hadisnya dhaif. Tapi meskipun dhaif dipakai oleh para ulama. Kenapa? Karena sesuai fakta. Banyak orang yang berpenyakit, kemudian setelah dia puasa Senin Kemis, akhirnya penyakitnya apa? Hilang. Berarti puasa menyehatkan badan. Tapi fungsi yang paling inti dari puasa bukan kesehatan. Fungsi yang paling inti adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah menyebutkan fungsi puasa yang paling dahsyat, yaitu menimbulkan takwa. Kok bisa puasa menimbulkan takwa? Karena puasa itu melatih kita menahan diri dari yang tidak halal. Kita berada di dalam kamar, ada minuman, kita haus, tapi kita nggak berani minum. Kenapa? Puasa. Ada roti, tapi kita tidak berani makan, padahal di rumah sendiri nggak ada orang. Kenapa? Karena puasa. Nah, maka selama Ramadan kita puasa, kita seolah-olah dididik oleh Allah untuk takwa. Maka sering orang mengatakan Ramadan adalah madrasah takwa. Nah, kalau orang sudah terdidik takwa seperti itu, insya Allah nanti Ramadan selesai, dia masih terbiasa untuk menjaga diri dari sesuatu yang apa? Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 184. Allah mengatakan ayyaman, beberapa hari, ma'dudat, yang dihitung. Faman kana, maka barang siapa yang adalah minkum dari kalian maridun, sakit, au ala safarin, atau sedang safar, fa'iddatun, maka bilangan, min ayyamin ukhar, dari hari-hari yang lain. Wa ala, dan atas alladzina, orang-orang yang yutiqunahu, mampu melakukan puasa, fidyatun, boleh membayar fidyah, ta'amu miskin, yaitu memberi makan kepada orang miskin. Faman, maka barang siapa tatawwa'a, yang sukarela, khairan, dengan amal kebaikan, fahuwa, maka hal itu khairullah, lebih baik untuknya. Wa antasumu, dan bahwa kalian puasa, khairul lakum, lebih baik bagi kalian daripada tidak puasa. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada ayat 184 ini ada beberapa ilmu. Ilmu yang pertama, Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang bisa dihitung. Maksudnya puasa Ramadan itu cuma beberapa hari, sedikit, nggak banyak. 30 hari saja.
Bayangkan Pak, dari 360 hari satu tahun, kita disuruh puasa cuma 30 hari. Kan sedikit ini. Dan para ulama mengatakan, di sini Allah menggunakan 3 kalimat untuk meringankan puasa, supaya puasa tidak terasa berat. Pertama, Allah mengatakan, kewajiban puasa sudah diwajibkan untuk umat terdahulu. Seolah-olah Allah mengatakan tidak hanya untuk kalian wahai umat Nabi Muhammad. Jadi jangan merasa berat, karena umat terdahulu pun juga sama dengan kalian, sama-sama puasa. Maka sungguh aneh orang Islam zaman sekarang siang-siang Ramadan ngiras di pinggir jalan, makan es, makan soto, padahal agamanya Islam. Karena saya sering sholat Jumat, selesai Jumatan, selesai khutbah, kemudian pulang ke rumah, melewati warung-warung pinggir jalan. Itu ada orang-orang nongkrong di situ makan siang Ramadan. Mungkin orang mengatakan itu kan orang kafir. Maka saya jawab, enggak, mereka orang Muslim. Pertama, karena di situ kampungnya kampung umat Islam. Yang kedua, yang nongkrong salah satunya atau banyak diantaranya mbak-mbak pakai jilbab. Mungkin orang mengatakan itu mbak-mbaknya lagi haid, berarti nggak puasa itu. Nah, maka saya jawab, baik, untuk mbak-mbaknya oke lah. Tapi kan mereka tidak hanya mbak-mbak saja, ada mas-masnya juga di situ. Jadi bareng antara mbak sama mas. Ini sudah kesalahan makan di siang Ramadan. Kesalahan kedua, laki perempuan campur. Padahal semestinya laki perempuan apa? Dipisah. Nah, maka kalau mbak-mbaknya haid, maka saya tidak yakin bahwa mas-masnya ikut haid. Ya, nggak ada laki-laki haid. Maka sungguh aneh umat Islam sekarang merasa keberatan puasa, padahal Allah sudah menegaskan di sini diwajibkan juga untuk umat terdahulu. Kemudian yang kedua, Allah tegaskan hari-harinya cuma sedikit. Ini berarti 2 kalimat. Allah menggunakan 2 kalimat untuk meringankan, membuat ringan puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga, Allah mengatakan siapa yang sakit maupun safar boleh tidak puasa, nanti diganti dari yang lain. Nah, ini 3 kalimat kata ulama, semuanya menunjukkan bahwa puasa bukan sesuatu yang berat. Maka seolah-olah Allah mengatakan jangan tinggalkan puasa Ramadan. Puasa Ramadan sangat ringan, tidak berat sama sekali. Belas. Karena itu, kalau ada di antara kerabat kita atau tetangga kita yang tidak puasa Ramadan, mari kita tegur. Kok puasa ngopo ta, Pak? Kan gampang sekali puasa itu. Tidak makan cuma dari subuh sampai maghrib tok til. Dan 30 hari tok til. Kadang-kadang 29 hari. Ini bukan sesuatu yang berat. Ilmu yang kedua. Di sini Allah mengatakan faman kana minkum maridhan. Siapa yang sakit boleh nggak puasa. Sakit di sini dipahami oleh mayoritas para ulama bukan sakit secara umum, tapi sakit yang apabila kita puasa menyebabkan kita sangat keberatan untuk puasa, atau menyebabkan madarat terhadap diri kita, atau menyebabkan apa? Mafsadat untuk penyakit tersebut, nggak sembuh-sembuh gara-gara puasa. Nah, maka itulah penyakit yang menyebabkan boleh tidak puasa. Sehingga tidak semua penyakit. Misalnya saya ini pakai kacamata, ini kan berarti sakit matanya ini, sakit minus. Apakah boleh gara-gara sakit minus tidak puasa? Oh, nggak boleh. Nggak ada kaitannya antara sakit minus dengan puasa. Atau gampangnya lah, cantengan sakit atau bukan itu? Sakit. Tapi orang cantengan tetap wajib puasa Ramadan. Jangan sekali-kali panjenengan ngomong ini saya lagi cantengan nggak usah puasa. Allah mengatakan faman kana minkum maridun. Ini parah kayak ini. Kemudian ilmu yang ketiga, Allah di sini mengatakan ala safarin. Siapa yang safar boleh tidak puasa. Safar itu adalah bepergian jauh. Bepergian jauh menurut mayoritas para ulama itu adalah 80 kilo. Maka kalau safar kita dari Solo sampai Sragen, itu baru 24 kilo itu. Maka belum bisa untuk tidak puasa, wajib puasa. Tapi kalau dari Solo ke Surabaya, nah ini sudah lebih dari 80 kilo, itu sekitar 250 kilo. Silahkan tidak puasa, nggak apa-apa. Maka ke Sragen 25 kilo, wajib puasa. Ke Surabaya 250 kilo, silahkan tidak puasa.
Maka safar di sini safar yang jauh atau bepergian jauh. Muncul pertanyaan, lebih bagus mana orang safar puasa atau tidak puasa? Ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Dan ini adalah ilmu yang keempat. Lebih bagus mana? Puasa atau tidak puasa? Menurut mazhab Syafi'i, lebih bagus berpuasa daripada tidak berpuasa. Kecuali kalau sangat memberatkan. Jadi kalau safarnya memberatkan, lebih bagus tidak puasa. Tapi secara umum, safar lebih bagus tetap puasa. Dan kita orang Indonesia, safarnya tidak seperti orang Arab zaman dulu, pakai onta. Tapi safar kita pakai bis-bisnya ber-AC, sehingga kita tidak haus. Nah, maka pakai teori mazhab Syafi'i, berarti lebih bagus kita tetap berpuasa. Tapi seandainya tidak puasa gimana? Silahkan. Tapi saya pernah, Pak, Ramadan safar naik pesawat. Saya toleh-toleh, semua orang nggak ada yang minum, Pak. Maka saya mikir, daripada saya minum sendiri, semua orang lihat, padahal saya pakai peci, pakai gamis, pasti mereka bertanya-tanya, kiwong pakai peci ora poso piye. Nah, maka saya ikut-ikutan apa? Puasa. Seandainya saya tidak puasa, boleh, tetapi saya puasa lebih utama. Kemudian ilmu yang kelima, di sini Allah mengatakan fa'iddatun min ayyamin ukhar, boleh diganti di hari-hari yang lain. Allah hanya mengatakan hari-hari yang lain. Maka dari sini diambil dua ilmu. Ilmu yang pertama, bahwasanya hari untuk mengganti puasa Ramadan yang kita tinggalkan karena sakit atau karena safar, itu harinya adalah bebas. Bebas maksudnya gimana? Tidak harus berturut-turut. Jadi misalnya utang 5 hari tidak puasa Ramadan. Bagaimana menggantinya? Apakah harus tanggal 2 Syawal langsung? Enggak. Apakah kalau tanggal 2 Syawal puasa harus urut 2, 3, 4, 5, 6? Tidak. Jadi bersegera tidak wajib, berterus-terusan, berkelanjutan juga tidak wajib. Tapi hanya sunnah. Kemudian kesimpulan yang kedua dari ayat ini, para ulama mengatakan, karena Allah hanya mengatakan hari-hari yang lain, maka seandainya pada waktu puasa Ramadan itu harinya panas, kemudian kita mengganti puasa Ramadan pada musim hujan, harinya sejuk, nggak ada masalah. Sudah sah. Tidak harus hari panas diganti dengan hari panas, hari dingin ganti hari dingin, enggak. Hari apapun bebas, karena Allah mengatakan ayyam, hari-hari, jadi bebas. Misalnya Ramadan siangnya lebih panjang, 15 jam misalnya. Kemudian setelah Ramadan selesai, siangnya lebih pendek, 12 jam. Nah, kita ganti puasa yang semestinya 15 jam jadi 12 jam. Gimana? Sah. Dalilnya apa? Ayyamin ukhar. Allah mengatakan hari-hari yang lain berarti bebas. Ilmu yang keenam. Di sini Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiquna. Orang-orang yang mampu puasa boleh untuk membayar fidyah alias tidak usah puasa Ramadan. Tetapi ayat ini sudah mansukh. Mansukh itu artinya sudah dihapus hukumnya. Jadi awal Allah mewajibkan puasa Ramadan itu disuruh milih. Yang mampu puasa silahkan milih. Puasa boleh, tidak puasa juga boleh. Tapi kalau tidak puasa harus mengganti fidyah. Yaitu 1 hari tidak puasa, kita ganti kasih makan orang miskin. Nah, maka jangan salah paham. Ini ayat sudah mansukh, sudah dihapus. Sehingga nggak boleh diterapkan lagi. Saya pilih fidyah saja, saya nggak usah puasa. Nggak bisa. Mungkin kalau antum melihat pada terjemahannya tidak seperti yang saya terjemahkan. Tetapi wa'alam yutiquna, orang-orang yang keberatan puasa, ta'amu miskin, boleh membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Ini terjemahan juga benar. Karena di sini memang ada 2 tafsiran. Tafsiran yang kedua, orang-orang yang keberatan yaitu karena tua renta. Sudah usia 100 tahun misalnya. Atau sudah usia 80 tahun, 90 tahun, yang sangat tidak kuat untuk puasa. Ya kalau mau nekat puasa mungkin bisa, tapi nggak bisa gerak kemana-mana, udah lemes total badannya. Maka silahkan orang-orang yang tidak kuat seperti itu untuk membayar fidyah.
Ilmu yang ketujuh, fidyahnya berupa ta'amu miskin, memberi makan kepada satu orang miskin sebagai ganti dari satu hari tidak puasa. Makanan apa yang diberikan? Satu, makanannya adalah makanan pokok untuk tempat di mana dia tidak berpuasa tersebut. Misalnya dia tidak berpuasa di Solo. Apa makanannya orang miskin Solo? Nasi, beras. Nah, dikasih beras atau nasi. Kedua, makanannya boleh berupa makanan siap saji, siap dimakan, boleh juga yang masih mentah. Makanan pokok yang masih mentah. Maka boleh dalam bentuk beras, boleh dalam bentuk nasi siap makan. Tiga, kalau itu berupa nasi siap makan, maka harus yang mengenyangkan. Nggak boleh diganti bayar fidyah dengan nasi kucing, nggak boleh. Kenapa? Makan satu bungkus nasi kucing rawar, maka tidak mencukupi. Kalau satu orang miskin dikasih 10 bungkus nasi kucing, nggak apa-apa. Kenapa? Sudah kenyang. Tetapi menurut saya kurang utama, karena lauknya kasihan sekali. Mengsa itik lauknya, dikasih lauk yang lebih pantas. Kalau itu berupa beras, maka para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan 1 mud, ada yang mengatakan 1,5 sok. Kalau 1 mud itu adalah kita ambil 2 telapak tangan kita, kemudian kita kumpulkan 2 telapak tangan itu, kita ambil beras dengannya. Ini namanya 1 mud. Kalau 1/2 sok itu sama dengan 2 mud. Nah, maka boleh dipilih mana? 1 mud boleh, 2 mud boleh, 2 mud lebih utama, atau makanan pokok siap saji juga boleh. 1 bungkus nasi padang boleh. Bagaimana kalau 2 bungkus? Bagaimana kalau bukan 1 mud, tetapi 1 kilo? Kok 1 kilo? 1 kintal. 1 kintal misalnya. Atau ya 1 kilo lah. 1 kilo itu kan lebih dari 1 mud. Nah, maka jawabnya adalah Allah mengatakan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang sukarela berbuat baik, maka itu lebih baik. Artinya tidak ada batasan maksimal. Jadi yang dimaksud tatawwa'a khairan itu adalah dia menambah dari kewajibannya. Kewajibannya kasih makan 1 orang miskin, dia kasih makan 5 orang miskin. Ini tatawwa'a khairan. Kewajibannya kasih 1 mud, dia kasih 5 mud atau 1 kintal untuk masing-masing orang miskinnya, karena dia kaya raya, sangat kaya. Boleh, silahkan, nggak ada batas maksimal. Maka di sini Allah hanya memberikan batas minimal, tetapi tidak memberikan batas maksimal. Lebih bagus mana, puasa atau tidak? Allah katakan wa antasumu khairul lakum. Lebih bagus puasa. Sama 2 kasus tadi ya. Kasus di awal Islam, boleh milih puasa boleh, tidak puasa juga boleh. Lebih bagus puasa. Demikian juga yang tua renta tadi, kalau dia nekat puasa gimana? Wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu bisa puasa, puasa lebih bagus. Tapi bayar fidyah boleh. Apakah ada selain orang yang tua renta yang boleh untuk tidak puasa karena keberatan? Ada lagi 2 orang. 1 wanita hamil, 2 wanita yang menyusui. Nah, maka ibu-ibu ini diperhatikan. Kalau panjenengan sedang menyusui atau sedang hamil sehingga keberatan untuk puasa, maka boleh tidak puasa Ramadan. Terus gimana kalau tidak puasa Ramadan? Diganti pada hari yang lain. Kalau di hari yang lain nggak bisa ganti juga, karena siklus hidupnya hamil melahirkan ramadek-mandek. Karena suaminya rajin, sehingga ibunya ini hamil terus, melahirkan terus, nyusu terus, nggak akan berhenti-berhenti. Maka boleh membayar fidyah. Jadi kalau dia anaknya cuma sedikit, sehingga setelah dia melahirkan, setelah dia menyusui bisa mengganti dengan puasa, puasalah. Tapi kalau tidak bisa, maka silahkan bayar fidyah. Maka sekali lagi untuk ibu-ibu, jangan bermudah-mudah, saya pilih langsung fidyah saja. Enggak. Konsepnya adalah wa antasumu khairul lakum. Puasa lebih bagus. Maka jangan bayar fidyah, kecuali kalau memang tidak bisa. Tapi kalau bisa puasa, puasalah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat 185, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi yang unzila diturunkan fihi padanya Al-Qur'an. Al-Qur'an.
hudan sebagai petunjuk, linnas untuk para manusia, wa bayyinatin dan sebagai penjelasan-penjelasan, minal huda dari petunjuk tersebut, wal furqani dan dari pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Faman maka barang siapa syahida yang menyaksikan minkum di antara kalian asyhara bulan Ramadan tersebut, falyasumhu maka hendaklah dia puasa padanya. Wa man kana maridan barang siapa yang sakit au ala safar atau sedang safar, fa'iddatun maka bilangan min ayyamin ukhar di hari-hari yang lain. Yuridullahu Allah menghendaki bikum terhadap kalian al-yusura. Boleh dibaca yusra atau yusura, artinya sama, kemudahan. Wala yuridu dan Allah tidak menghendaki bikum terhadap kalian al-usra atau al-usra. Dua bacaan artinya sama, kesulitan. Walitukamilu atau walitukmilu, dua bacaan artinya sama, dan supaya kalian menyempurnakan al-iddata bilangan tersebut. Walitukabbirullah dan supaya kalian takbir kepada Allah ala ma hadakum terhadap hidayah yang sudah diberikan kepada kalian. Wala'allakum tashkurun dan supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang ketiga ini ada beberapa ilmu. Yang pertama, mengatakan bulan Ramadan itu tidak wajib. Boleh saja kita mengatakan Ramadan tanpa kata-kata bulan. Inilah pendapat yang benar di antara dua pendapat ulama. Karena sebagian kecil ulama mengatakan nggak boleh ngomong Ramadan, bolehnya bulan Ramadan. Kenapa? Kata mereka, karena Ramadan itu nama Allah. Kalau engkau katakan Ramadan, itu nggak sopan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dijawab oleh mayoritas para ulama, hadis yang mengatakan Ramadan nama Allah nggak sahih. Maka karena tidak sahih, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Dan Rasulullah pernah mengatakan, atakum Ramadan. Ramadan telah datang kepada kalian. Beliau tidak mengatakan bulan Ramadan. Berarti kata-kata bulan ini tidak wajib. Meskipun di sini Allah mengatakan bulan Ramadan. Ilmu yang kedua, Ramadan itu dari kata-kata Ramadha yarmudu yang artinya membakar. Lah kenapa bulan Ramadan disebut bulan pembakar? Para ulama mengatakan karena bulan Ramadan membakar dosa-dosa kita. Dengan sebab kita tahajud, maka dosanya terbakar. Dengan sebab kita membaca Quran, dosa terbakar. Dengan sebab kita tadarusan, dosa terbakar. Dengan sebab kita tarwehan, dosa terbakar. Dengan sebab kita ngasih buka puasa orang, dosa terbakar. Nah, maka disebut sebagai apa? Bulan Ramadan. Karena itu jangan sampai bulan Ramadan lewat sementara dosa-dosa kita nggak diampuni oleh Allah. Rasulullah pernah naik mimbar pada tingkatan pertama, beliau mengatakan amin. Naik lagi, amin. Naik lagi, amin. Maka ditanya oleh para sahabat, kenapa bilang amin, amin, amin? Beliau mengatakan, karena tadi Jibril mengatakan kepada saya, siapa umatmu yang masuk Ramadan, kemudian lepas Ramadan gak diampuni oleh Allah, semoga Allah jauhkan dari rahmatnya orang seperti itu. Katakanlah amin. Maka beliau mengatakan amin. Sampai 3 kali, tapi lain-lain doanya. Nah, maka ini menunjukkan bahwa Ramadan bulan pengampunan dosa, jangan sampai dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang ketiga, 1 tahun 12 bulan ternyata tidak ada yang disebutkan namanya dalam Quran selain bulan Ramadan. Bulan Muharram mana ada dalam Quran? Tidak ada. Bulan Dzulhijjah mana ada disebutkan dalam Quran? Tidak ada. Ini menunjukkan bahwa 12 bulan yang paling utama adalah apa? Bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan meskipun bukan termasuk bulan haram, tetapi lebih utama dari 4 bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini semuanya kalah utama dibandingkan dengan Ramadan. Ilmu yang kelima. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan unzila fihil Quran. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Dan ternyata semua kitab suci diturunkan pada bulan Ramadan. Saya bacakan satu hadis Nabi SAW yang menunjukkan hal tersebut. Karena saya tidak hafal, maka saya bacakan. Unzilat suhufu Ibrahim awwala lailatin min syahri Ramadan. Suhufnya, lembarannya Nabi Ibrahim, kitabnya Nabi Ibrahim diturunkan pada awal malam Ramadan. Wa unzilatit Taurat li sittin madat min Ramadan. Kitab Taurat diturunkan pada 6 yang sudah lewat dari bulan Ramadan. Maksudnya apa?
Maksudnya malam ke-7 dari bulan Ramadan. Hari ke-6 yang sudah lewat, berarti malam 7. Wa unzilal injilu li 13 madat min Ramadan. Injil diturunkan pada malam 14 Ramadan. Wa unzilaz zabur li 18 khalat min Ramadan. Zabur diturunkan pada malam 19 Ramadan. Wa unzilal Qur'anu li 24 khalat min Ramadan. Al-Qur'an diturunkan pada malam 25 Ramadan. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya kata Syekh Albani hasan, meskipun ada juga yang mendhaifkan. Nah, dari sini kita tahu bahwa semua kitab suci yang disebutkan ini tadi, baik untuk Nabi Ibrahim maupun Taurat maupun Injil maupun Zabur maupun Quran, semuanya diturunkan pada bulan Ramadan. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Berarti bulan Ramadan dipilih oleh Allah untuk waktu penurunan kitab-kitab suci. Maka marilah bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai bulan banyak-banyak baca Quran. Maka dalam kitab-kitab fikih disebutkan yustahabbu taktsirut tilawati fi Ramadan. Disunnahkan banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak tadarus di bulan Ramadan. Karena itu masjid-masjid hendaklah setiap malam di bulan Ramadan mengadakan apa? Tadarusan. Pada Isya tarweh selesai tadarusan. Baru setelah itu pulang. Kemudian tidur, nanti tahajud lagi sendiri di rumah, habis itu sahur. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini Allah mengatakan, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Siapa yang menyaksikan Ramadan hendaklah puasa. Maksudnya menyaksikan itu dia berada di kampung dia, tidak musafir, dan dia masuk pada bulan Ramadan, disuruh puasa, wajib. Berarti yang tidak ada di kampungnya alias sedang safar tidak wajib puasa. Tapi kalau berada di kampungnya wajib puasa. Itulah yang dimaksud syahidah. Kemudian di sini Allah mengulangi lagi, siapa yang sakit atau safar maka boleh mengganti di hari yang lain. Kenapa sudah disebutkan kok diulang lagi? Karena di sini Allah ingin menjelaskan kenapa sih Allah kasih peraturan seperti ini. Kenapa Allah membolehkan orang sakit dan orang safar untuk tidak puasa? Nah, Allah ingin menjelaskan di sini. Allah katakan, yuridullahu bikumul yusr. Karena Allah itu menghendaki kemudahan untuk umat manusia. Sehingga agama Islam itu ajarannya semuanya mudah, nggak ada yang susah. Perempuan disuruh pakai jilbab, susah apa mudah, Bu? Mudah. Susah itu karena apa? Belum dapat hidayah. Kalau sudah dapat hidayah, mudah. Tidak susah. Wah, saya nggak bisa pakai jilbab. Kenapa? Panas, sumuk, biang. Ora iso. Nah, itu karena apa? Belum mendapatkan hidayah. Kalau sudah dapat hidayah, sama sekali tidak kepanasan, tidak sumuk. Panasnya tetap panas yang wajar, yang bisa ditahan. Bukan panas yang menyiksa, bukan. Maka semua ajaran agama Islam adalah apa? Ajaran yang mudah. Ini dalilnya. Kemudian Allah mengatakan walitukmilul iddah walitukabbirullah, supaya kalian menyempurnakan bilangan Ramadan yaitu 29 hari atau 30 hari, kemudian kalian takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i, berarti dari sini diambil pelajaran setelah selesai Ramadan kita takbiran. Makanya di Indonesia kenapa kok takbirannya itu malam hari raya Idul Fitri? Itu karena pakai mazhab Imam Syafi'i. Kalau panjenengan di Maroko, mereka mazhabnya Malikiyah. Tidak ada yang takbiran malam hari raya, nggak ada. Kenapa? Kata Imam Malik, takbiran Idul Fitri itu adalah ba'da subuh ketika kita berangkat dari rumah menuju ke masjid, ke lapangan, itu takbiran. Malam itu nggak ada takbiran. Karena Rasulullah adalah Nabi SAW. Apabila pergi ke lapangan, beliau takbiran. Hadisnya sahih. Nggak ada hadis mengatakan adalah Nabi kalau malam hari raya takbiran. Nggak ada. Nah, tapi kenapa Imam Syafi'i menyuruh takbiran malam hari raya? Dasarnya ayat ini. Walitukmilul iddah. Kalian menyempurnakan puasa Ramadan. Sempurnanya puasa Ramadan kapan? Maghrib itu sudah sempurna. Maka tanggal 30 Ramadan, adzan maghrib, puasa Ramadan sudah kamal, sudah sempurna. Kalau sudah sempurna, walitukabbirullah. Takbiran kepada Allah. Karena itu maksud saya adalah tidak boleh kita mengingkari orang-orang yang takbiran malam Idul Fitri.
Meskipun tidak ada hadis sahih yang menegaskan Nabi takbiran malam Idul Fitri. Kenapa? Karena bisa diambil dalilnya dari ayat ini sebagaimana penjelasan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan Imam Syafi'i dipuji oleh para ulama, tidak ada yang lebih paham terhadap Quran daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa ayat yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini. Sudah 40 menit saya bicara, maka sisa waktu sekitar 5 menit. Kalau ada pembahasan baik yang berkaitan dengan tema maupun secara bebas, dipersilahkan.